Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam bahagia. Perkenalkan, saya Kresna Agung Yudianto, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, yang merupakan salah satu dosen yang berhome base di program studi Diploma 3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Sebagai seorang dosen, sudah merupakan suatu kewajiban untuk melakukan tridharma perguruan tinggi, yaitu diantaranya adalah pengajaran. Pada saat ini, saya diberikan amanah dalam bidang pengajaran untuk memberikan mata kuliah psikologi bagi mahasiswa semester 1. Mata kuliah psikologi yang saya ampuh memiliki bobot 2 SKS teori dengan alokasi waktu 100 menit dalam setiap pertemuan. Saya dalam memberikan pengajaran memiliki kewajiban bertemu dengan mahasiswa sebanyak 16 kali pertemuan dalam satu semester. Mata kuliah psikologi ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa prodi Diploma 3 Keperawatan. Tujuan mata kuliah ini diberikan dengan harapan mahasiswa memiliki kemampuan memahami gejala-gejala umum jiwa manusia serta implementasinya dalam proses asuhan keperawatan. Dalam mata kuliah psikologi ini, saya menerapkan pembelajaran DIA, yang singkatan dari D untuk delivery, I untuk interaction, dan A untuk assessment. Delivery adalah proses bagaimana saya menjadi dosen menyampaikan materi ke mahasiswa dengan cara yang menarik, agar materi yang saya sampaikan dapat diterima oleh mahasiswa. Yang mana, saya dalam menyampaikan materi perkuliahan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL. CPL mata kuliah ini yaitu adalah yang pertama, menguasai nilai-nilai kemanusiaan, humanity value. Yang kedua, mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Dari capaian pembelajaran tersebut, kemudian diturunkan menjadi 9 capaian pembelajaran. Yang mana capaian pembelajaran tersebut meliputi yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hakikat psikologi. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan aliran-aliran dalam psikologi. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan gejala kognisi. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan gejala emosi. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan gejala fonasi. CPMK yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan gejala campuran. CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan konsep berpikir. CPMK yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang intelijensi. Dan CPMK yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep manusia dan lingkungan. Dalam mendukung saya dalam pembelajaran di kelas, saya menggunakan beberapa literatur sebagai berikut. Selain itu, saya juga menggunakan beberapa referensi pendukung dalam proses pembelajaran sebagai berikut. Selanjutnya, kita masuk ke tahap interaction, yaitu adalah tahap berinteraksi antara dosen dan mahasiswa guna mencapai tujuan dari pembelajaran. Proses pembelajaran saya menggunakan sistem student center learning, di mana mahasiswa ditempatkan sebagai pusat dalam proses pembelajaran, sehingga mahasiswa dituntut untuk aktif mencari sumber atau referensi dalam proses pembelajaran. Selain itu, dalam proses pembelajaran, saya juga mengajak mahasiswa untuk berdiskusi dengan cara menjawab pertanyaan yang relevan dengan materi yang diberikan serta pembelajaran yang saya berikan
dengan metode small group discussion atau diskusi kelompok. Dengan kasus-kasus yang sangat hangat pastinya saat itu. Selain itu, presentasi mahasiswa materi perkuliahan mendorong mahasiswa kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan percaya diri. Model perkuliahan yang saya gunakan ini, mahasiswa dapat menyampaikan pemikiran kritis mereka dan dapat menyampaikan gagasan materi perkuliahan sesuai dengan kehidupan nyata. Sebagai dosen pengampu, saya berperan sebagai teman belajar, fasilitator, motivator, dan pastinya juga sebagai evaluator hasil pembelajaran mahasiswa sehingga mencapai kegiatan perkuliahan dengan suasana yang lebih menyenangkan dan menarik. Dalam proses pembelajaran ini, saya juga menggunakan suatu platform yaitu e-learning UDB, di mana e-learning UDB ini mahasiswa dapat mengunduh materi, mengumpulkan tugas-tugas kuliah, serta mengerjakan kuis yang diberikan setiap akhir perkuliahan. Itulah proses interaction dalam proses pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya adalah aspek assessment, di mana aspek assessment adalah proses evaluasi atau penilaian secara objektif untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam penerimaan materi selama proses pembelajaran, yang mana dibagi menjadi 5 penilaian, yaitu kehadiran 10%, tugas dan kuis 20%, keaktifan di kelas 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Sehingga bobot total penilaian adalah 100%. Indikator penilaian tersebut disampaikan di awal pertemuan saat membahas kontrak belajar, sekaligus indikator penilaian selama 1 semester, di mana diharapkan mahasiswa tahu dan paham dalam proses penilaian selama 1 semester secara jelas, transparan, dan objektif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, alhamdulillah ya, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kuliah kita yang keberapa ini? Keempat. Teman kita yang keempat ya pastinya. Nah, rekan-rekan semua, untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini agar kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Amin, cukup sekian. Nah, rekan-rekan semua, pada pertemuan yang keempat pada kali ini, sebelumnya kita silahkan melakukan presensi terlebih dahulu di sistem SSO. Semua pada punya sistem SSO kan ya? Pastinya kan kalian sudah presensi. Silakan untuk bisa di scan barcode terlebih dahulu di sistem SSO-nya masing-masing supaya presensi kalian bisa merekod di sistem. Seperti itu. Silakan untuk bisa di scan barcode terlebih dahulu. Oke, baik, sudah semua? Ada yang belum bisa? Oke, baik, sudah bisa semua ya. Kalau sudah bisa semua, mari kita akan lanjutkan pertemuan kita yang keempat pada hari ini. Pertemuan kita yang keempat yaitu adalah tentang tahap perkembangan manusia. Tapi sebelum kita memasuki pada materi kita yang keempat, saya mau mengulang kembali pertemuan yang kemarin. Tugas dari saya untuk menganalisa aliran-aliran psikologi apakah sudah dikumpulkan di learning karena semua? Baik. Oke, kemarin di minggu kemarin kita bahas apa saja sih di pertemuan ketiga kemarin? Oke, silahkan Mbak. Tentang aliran-aliran dalam psikologi, Pak. Aliran-aliran dalam psikologi. Ya. Apa saja aliran-aliran dalam psikologi kemarin itu? Meliputi aliran asosiasi, behaviorisme, terus yang terakhir
jiwa pikir. Oke, baik. Nah, kemarin kan saya minta untuk rekan-rekan mencari beberapa aliran psikologi untuk menganalisa secara langsung, dan itu pastinya sudah dikumpulkan ya di e-learning. Nanti setelah ini akan saya cek untuk tugas-tugas yang telah dikumpulkan kemarin. Oke, rekan-rekan semua, di pertemuan keempat ini kita akan bahas tahap perkembangan manusia. Jadi dari tahap perkembangan masa konsepsi sampai dengan nanti masa yang akhir, yaitu adalah dewasa akhir atau lansia. Nah, pada materi ini yang pertama akan saya bahas tentang namanya tahap konsepsi. Seperti itu. Kita sudah sering dengar ya tahap konsepsi itu apa. Dulu mungkin dalam pelajaran biologi itu kita sering mendengar tahap konsepsi. Mungkin ada yang mau menjawab terlebih dahulu pengetahuan kalian. Tahap konsepsi itu apa? Siapa? Oke, silakan Mbak. Siapa ini namanya? Nama saya Cinta Islamati. Tentang tahap konsepsi itu tentang pertumbuhan sel sperma dan sel ovum untuk menghasilkan bibit-bibit yang baru. Oke, baik, benar sekali ya Mbak Julia. Baik, kita akan bahas tentang tahap konsepsi. Tahap konsepsi di sini adalah perkembangan biologi manusia. Pada masa konsepsi merupakan proses yang kompleks dan berlangsung dalam beberapa tahap. Seperti itu. Jadi tahap konsepsi ini tidak hanya pertama ketemu sel sperma dengan ovum, tapi di sini ada perjalanannya. Seperti itu. Nah, mari kita lihat di perjalanannya itu seperti apa. Di sini tahap konsepsi itu adalah tahap yang pertama. Seperti itu. Kalau tidak ada tahap yang pertama ini, mungkin nanti akan lanjut akhirnya hamil, melahirkan, tidak mungkin. Yang di sini tahap pertama dimulai dengan konsepsi, yaitu saat sel sperma bertemu dengan sel telur atau ovum pada perempuan dalam saluran reproduksi wanita. Seperti itu. Jadi ini adalah saat awal pembentukan individu baru dengan informasi genetik unik yang akan menentukan ciri-ciri fisik dan sifat-sifatnya. Jadi dalam masa konsepsi ini sel sperma laki-laki akan bertemu dengan sel ovum dari wanita. Dan di sini ada perpaduan antara genetik laki-laki dan dengan genetik perempuan. Seperti itu. Nah, dalam masa konsepsi ini selanjutnya bila nanti setelah dilakukan sel sperma dan sel telur atau ovum bertemu, akan lanjut namanya pembuahan. Seperti itu. Jadi proses selanjutnya adalah pembuahan. Pembuahan di sini adalah bila sel telur terjadi pembuahan yang menghasilkan sebuah zigot. Zigot itu apa? Sel tunggal yang beberapa genetik. Oke, benar sekali. Jadi zigot adalah sel tunggal yang menggabungkan materi genetik dari kedua orang tua. Nah, inilah ciptaan kebesaran Tuhan di sini diciptakan seperti itu. Hanya dari sebuah cairan sperma dan ketemu dengan sel telur ovum, akhirnya akan membentuk sebuah zigot. Zigot ini nanti adalah materi genetik dari kedua orang tua, sifat dari orang tua, seperti itu. Pada tahap ini perkembangan biologis belum dimulai secara signifikan, karena di sini baru sebuah zigot. Tetapi materi genetik yang akan mengendalikan perkembangan berikutnya setelah terbentuk. Jadi akan ada beberapa materi genetik di sini yang akhirnya membentuk lanjutan setelah dari zigot itu terbentuk. Nah, dari pembuahan, setelah pembuahan akan dilanjutkan dengan pembelahan sel. Seperti itu rekan-rekan semua. Jadi panjang ya proses dalam melakukan pembuahan itu. Selanjutnya yaitu pembelahan sel. Apa sih pembelahan sel? Yaitu adalah zigot mulai mengalami serangkaian pembelahan sel yang disebut dengan mitosis. Sel-sel ini terus membelah diri untuk membentuk embrio. Pada tahap awal ini, embrio masih berukuran sangat kecil, terdiri dari beberapa sel saja. Nah, ini juga akhirnya melakukan pembelahan sel dan akan membentuk sebuah embrio. Dari pembentukan sebuah embrio akan melakukan pembentukan morula dan blastosid. Seperti itu. Nanti kita akan lihat videonya bagaimana prosesnya terjadi di rahim itu, proses sel sperma bertemu dengan sel ovum itu bagaimana. Nanti kita akan lihat videonya bersama. Nah, di sini akan ada pembentukan morula dan blastosid. Apa itu?
proses pembelahan sel menghasilkan morula, yaitu struktur yang terdiri dari beberapa sel yang masih belum mengalami diferensiasi. Kemudian morula berkembang menjadi blaktosit yang memiliki dua bagian utama, trofoblast dan embrioblast. Trofoblast akan membentuk plasenta dan jaringan pendukung lainnya, sementara embrioblast akan menjadi embrio. Nah, disinilah berarti sudah akan terbentuk janin di situ, karena sudah terbentuk embrio. Nah, dari itu nanti akan dilanjutkan dengan implanasi. Implanasi di sini atau blastosit kemudian melekat pada dinding rahim. Dalam proses yang disebut implantasi, ini penting untuk memulai perkembangan embrio lebih lanjut dan memastikan pasokan nutrisi dan oksigen tercukupi. Makanya, kalau misalnya ibu hamil muda, itu kan ada beberapa faktor. Ada yang hamil muda itu berisiko tinggi juga ada. Ada hamil muda yang mana dia juga biasa-biasa saja, tahu-tahu belum kok saya ternyata hamil. Seperti itu juga ada. Nah, dalam masa ini kondisi psikologis ibu juga harus terjaga secara psikologisnya. Kenapa harus terjaga? Karena di sini adalah masa-masa yang rentan masihan dalam ibu hamil di trimester pertama. Jadi masih dalam tahap rentan, secara psikologis harus dijaga. Kalau mungkin ada juga beberapa tipe ibu hamil yang kadang kecapean, terus malah guguran, itu juga bisa terjadi karena ada beberapa faktor. Nah, selanjutnya dari inflamasi akan terbentuk diferensiasi sel. Nah, diferensiasi sel di sini adalah setelah inflamasi atau embrioblast terus mengalami diferensiasi menjadi berbagai sel yang akan membentuk berbagai organ dan jaringan dalam tubuh manusia. Dan tahap awal perkembangan sistem saraf, sistem kardiovaskuler, sistem pencernaan dan sistem lainnya. Nah, di fase inilah akan terbentuk beberapa tadi yang disebutkan perkembangan beberapa sistem. Sistem pencernaan akan terbentuk, mulai terbentuk, janin itu akan mulai terbentuk. Nah, disinilah di fase diferensiasi sel. Selanjutnya akan pembentukan lapisan embrional. Nah, pada tahap ini embrio mengalami pembentukan lapisan keembrionalan yang disebut dengan endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Lapisan ini akan memberikan dasar bagi perkembangan sistem-sistem tubuh yang berbeda. Nah, jadi akan terbentuk tadi dari sel-sel yang telah terbentuk sistem pencernaan dan lain sebagainya. Setelah itu akan membuat sistem-sistem tubuh yang berbeda, akan keluar istilahnya mata, pembentukan mata, badan di situ. Nah, selanjutnya akan ini tadi yang saya jelaskan sebelumnya akan terbentuk organ dan jaringan. Sel-sel dalam lapisan embrional akan terus berkembang dan berdiferensiasi untuk membentuk organ dan jaringan spesifik. Ini adalah tahap awal dalam pembentukan otak dan sistem saraf, jantung, usus, dan organ-organ lainnya. Seperti itu. Nah, di sini dalam pembentukan ini adalah sudah masa perkembangan terus. Jadi karena di tahap pembentukan organ dan jaringan ini, si bayi dalam janin ibu, dalam rahim ibu akan berkembang seperti ini. Nah, perkembangannya tadi dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang, gizi yang baik yang diberikan kepada si ibu hamil seperti itu. Nanti akhirnya akan ada proses melahirkan. Ibu melahirkan berapa bulan? 9 bulan. Oke. Untuk melahirkan normal adalah 9 bulan 10 hari. Prosesnya seperti itu. Kalau kurang dari itu nanti bisa dikatakan prematur. Tapi kalau normal biasanya adalah di usia 9 bulan. Nah, rekan-rekan semua dalam pembentukan organ dan jaringan ini pasti nanti bayi itu akan semakin berkembang di rahim ibu, akhirnya perut ibu juga akan semakin berkembang. Nah, lebih lengkapnya, mari kita sama-sama lihat video tentang bagaimana sih proses konsepsi ini terjadi di rahim ibu seperti itu. Mari kita akan lihat bersama-sama ya videonya.
tadi ya. Jadi bagaimana sel sperma bertemu dengan ovum, akhirnya melakukan pembentukan sampai akhirnya melakukan perkembangan dan janin akhirnya terbentuk dengan optimal di rahim seorang ibu. Seperti itu. Itu tadi dalam masa tahapan yang pertama, tahapan konsepsi. Orang kan nggak mungkin tahu-tahu langsung besar, datang-datang tahu langsung besar tidak mungkin. Yang pertama tadi tahapannya konsepsi. Tahap berikutnya, nah setelah hamil 9 bulan 10 hari, akhirnya masuk ke tahap berikutnya, yaitu adalah tahap melahirkan. Nah, di tahap inilah seorang ibu akan istilahnya menaruhkan seluruh jiwa raganya untuk bisa melahirkan buah hati dalam kandungan. Seperti itu. Nah, inilah apalagi di sini, ini kebanyakan ini mbak-mbak semua, calon-calon ibu pastinya, insya Allah, yang mana akan meneruskan menjadi seorang generasi bangsa, mencetuskan generasi-generasi bangsa yang baik. Rekan-rekan semua, kita akan tahap selanjutnya, yaitu adalah tahap melahirkan, yang kadang kita melihat tahap melahirkan itu tahap yang paling susah karena separuh nyawa harus bertaruh untuk mengeluarkan janin yang ada di dalam kandungan yang telah dibobot, istilahnya itu orang Jawanya ya, telah dikandung selama 9 bulan. Nah, di sini ada beberapa tahapan dalam melahirkan, rekan-rekan semua. Pasti ada yang dirasakan semua tahapan ini, ada yang tahu-tahu merasakan tuh langsung melahirkan, itu juga ada. Tapi kita akan bahas tahapan-tahapan dalam proses melahirkan. Nah, dalam tahapan proses melahirkan pasti akan ada yang namanya kontraksi atau mendarai. Ini dalam kita berbicara melahirkan dalam kondisi normal, tidak dengan kondisi sesar seperti itu. Nah, di sini akan ada kontraksi dan pembukaan rahim. Proses melahirkan dimulai dengan kontraksi rahim. Kontraksi ini bertujuan untuk membuka serviks atau mulut rahim agar bayi dapat melewati saluran rahim. Selama tahap ini, ibu mungkin mengalami rasa sakit dan tekanan yang intens. Nah, di tahap inilah yang mana ibu itu bertaruh nyawa juga merasakan sakit yang sangat luar biasa, merasakan kontraksi yang sangat luar biasa, karena dalam tahap ini adalah di mana bayi itu akan segera keluar. Karena dalam proses melahirkan pasti akan ada yang namanya tahap kontraksi. Di sini akan ada rasa sakit yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya setelah ada kontraksi, selanjutnya yaitu akan pasti ada pembukaan rahim. Seperti itu. Nah, pembukaan rahim ini adalah tahap penting dalam melahirkan. Kalau rahim tidak mau terbuka dengan baik, setelah ditunggu beberapa saat, itu akan tidak bisa melahirkan dengan baik. Nah, makanya di sini harus pembukaan rahim. Pembukaan rahim itu tahap yang paling penting. Selama kontraksi dan pembukaan rahim, serviks secara bertahap akan membuka hingga mencapai 10 cm. Proses ini makan waktu berjam-jam. Nah, bayangkan seorang ibu tadi harus menahan rasa sakit yang berjam-jam untuk bisa melahirkan seorang anak. Begitu besarnya kekuatan seorang ibu bisa melahirkan kita di dunia ini. Seperti itu. Jadi sampai mencapai 10 cm ini bisa sampai yang berjam-jam, bisa 1 jam keluar, ada yang sampai ada yang 12 jam. Kalau misalnya sudah lebih dari batas waktu akan dikasih pendorong supaya kontraksi tadi supaya segera keluar dan lain sebagainya. Nah, setelah itu adalah tahap dorongan. Nah, tahap dorongan ini adalah setelah serviks terbuka sepenuhnya, tahap berikutnya ada tahap dorong, di mana ibu akan merasakan dorongan alami untuk keluar dari rahim. Bayi akan terdorong melalui jalan lahir, melewati panggul dan keluar melalui vagina seorang ibu. Nah, ini adalah proses juga yang mempertaruhkan nyawa lagi, kan? Secara psikologis, ibu sudah mengandung 9 bulan. Setelah itu di tahap ini dia harus mengorbankan jiwa raga untuk mengeluarkan bayi yang telah dikandung selama 9 bulan. Nah, tahap terakhir tadi sudah dilakukan dorongan ini bisa dibantu oleh dokter atau bidan yang mana bisa membantu dalam proses kelahiran. Setelah itu adalah kelahiran si bayi. Kelahiran si bayi ini akan lahir ke dunia, bayi mungkin akan mengetakan paru-parunya untuk pertama kali dan mulai
bernafas sendiri, biasanya bayi akan ditempatkan ibu untuk pertama kalinya membantu memicu ikatan awal antara ibu dan bayi. Nah, sekarang bayi lahir harus diusahakan untuk bisa menangis agar organ-organnya bisa berjalan dengan optimal. Seperti itu. Setelah itu, biasanya si bayi akan ditaruhkan di dada seorang ibu. Untuk apa? Untuk ada intens kedekatan antara si bayi dan ibu, dan supaya bayi ini bisa mencari puting susu ibu dan berupaya untuk bisa minumnya. Kayak gitu. Itu yang upaya dilakukan di awal setelah bayi itu melahirkan, supaya ada kedekatan antara dengan si ibu, si bayi. Setelah itu juga belajar supaya si anak ini bisa mencari atau misalnya minum ASI ibunya secara sendiri. Nah, selanjutnya setelah tadi kelahiran bayi itu ditaruh di dada ibunya, terus akhirnya nanti harus ada pengeluaran plasenta secara normal. Setelah kelahiran bayi, tahap terakhir adalah pengeluaran plasenta. Plasenta adalah organ sementara yang menghubungkan bayi dengan rahim ibu selama kehamilan. Setelah kelahiran bayi, plasenta perlu dikeluarkan untuk menyelesaikan proses kelahiran. Jadi itu ada plasenta dalam rahim ibu. Setelah itu harus dikeluarkan semua untuk membersihkan supaya tidak ada yang tersisa. Makanya tadi sambil menunggu proses plasenta ini dikeluarkan, si bayi didekatkan dengan ibu supaya ada intens atau. Nah, setelah pengeluaran plasenta ini pada periode postpartum, maksudnya di sini adalah tubuh ibu akan mengalami berbagai perubahan fisik. Jadi setelah melahirkan, termasuk pemulihan serviks, vagina, serta penurunan perut, ibu juga akan mengalami perubahan emosi dan psikologis seperti kebahagiaan, keterkejutan, dan kelelahan pastinya karena sudah berjam-jam untuk melahirkan si bayi. Nah, selanjutnya adalah penilaian dan perawatan bayi, yang mana kelahiran bayi akan dinilai oleh tenaga medis untuk memastikan kesehatannya. Akan dicek, bayi lahir dicek normal enggak semua, lengkap tidak organ tubuhnya, seperti itu. Kalau misalnya normal, ya berarti cukup biasa diberikan perawatan, dibersihkan, terus nanti setelah itu beberapa waktu akan diberikan vitamin K misalnya, imunisasi yang diperlukan untuk kebutuhan si bayi, dan nanti akan kemudian juga si ibu dengan diberikan vitamin dan lain sebagainya. ASINya bisa keluar atau tidak, kalau belum bisa keluar nanti dengan berbagai cara untuk bisa mengeluarkan ASI. Nah, itu tadi untuk tahap melahirkan. Kita akan lihat video, nanti kan tahap konsesi sudah. Nah, inilah nih ibu-ibu yang di sini bakal jadi calon ibu. Mari kita lihat nih bersama bagaimana sih proses melahirkan itu secara normal. Mari kita lihat videonya. Tahap persalinan dimulai saat kepala bayi masuk lebih rendah ke dalam panggul kamu. Kemudian, mulut rahimmu mulai menipis dan melebar. Selama ini, kamu mungkin merasa kontraksi lebih kuat, teratur, terjadi setiap 5-20 menit, dan nyeri punggung bawah dan kram perut tidak menghilang. Mungkin juga akan ada lendir darah atau kecoklatan, kemudian air ketuban pecah atau mengalir secara terus-menerus. Jika kamu mengalami gejala-gejala ini, hubungi dokter atau bidan untuk mengetahui apakah kamu harus pergi ke tempat bersalin terdekat atau tempat bersalin yang sudah kamu rencanakan. Pada fase persalinan yang biasanya berlangsung dari 20 menit hingga 2 jam, mulut rahimmu sepenuhnya melebar hingga 10 cm dan kepala bayimu bergerak melewati jalan lahir. Dokter atau bidan akan menginstruksikan kamu untuk mengedan selama kontraksi dan istirahat di antara jeda kontraksi. Dalam persalinan normal, kepala bayimu akan berputar menghadap ke belakang dan otot rahimmu akan terbagi menjadi 2 bagian. Bagian aktif untuk berkontraksi mendorong bayi semakin ke bawah dan bagian pasif akan membuat agar elastis supaya bayimu bisa berputar menyesuaikan jalan lahir. Ketika bagian atas kepala bayi muncul, namun bayi sulit untuk keluar karena bagian atas jalan lahir yang sempit dan tidak elastis, akan dibantu dengan menggunting untuk memperbesar lubang vagina, dan kemudian dokter atau bidan akan memberikan instruksi tentang cara mengedan agar bayi keluar. Saat kepala bayimu melewati jalan lahir, biasanya akan membuat kepala bayi menjadi memanjang. Hal ini akan kembali seperti semula
dalam beberapa hari sesuai dengan bentuk aslinya. Kemudian setelah kepala bayimu keluar dari jalan lahir, bahunya akan berputar menyesuaikan dengan jalan lahir. Setelah bagian terbesar bayi keluar, bayimu akan meluncur keluar dengan mudah sampai kaki. Kemudian setelah bayi lahir, tali pusar akan dipotong. Pada tahap ketiga persalinan, tetap terjadi kontraksi, namun lebih ringan, sekitar 5 hingga 30 menit untuk membantu mendorong plasenta keluar dari rahim. Setelah tahap ini, biasanya dilakukan inisiasi menyusui dini dengan memposisikan bayi di dada ibu untuk melakukan rangsangan awal pada bayi. Oke, baik. Itu tadi proses dalam melahirkan anak-anak semua. Sampai di sini kita tadi sudah bahas 3 tahap. Nah, tahap apa yang pertama? Konsepsi. Yang kedua, tahap konsepsi. Setelah itu yang kedua adalah dalam tahap apa tadi? Melahirkan. Setelah itu. Nah, dari 2 tahap ini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, rekan-rekan semua? Ada yang mau tanyakan? Oh iya, silakan. Gimana, Mbak? Perkenalkan, nama saya Dina Putri. Kan pada saat tahap melahirkan itu kan memang itu kan sering terjadi gitu. Bagaimana cara kita menangani bayi yang lain? Oke, pertanyaan yang bagus. Kita tadi dalam tahap 2 ini pasti ada namanya tahap bigus. Tahap bigus ini bisa terjadi di saat ibu hamil, atau setelah melahirkan. Nah, bagaimana nih kita menjaga kondisi psikologis ibu hamil saat hamil maupun setelah melahirkan, atau tadi untuk menanggulangi mencegah gejala bigus terjadi? Ya, dengan cara kita harus menjaga ibu hamil ini tetap untuk berpikir positif. Nah, di sini rekan-rekan semua dan rekan-rekan tenaga kesehatan harus memberikan stimulus yang positif kepada ibu hamil. Selain ibu hamil, stimulus yang positif juga kepada keluarga si ibu hamil ini, terutama suami, karena support system terdekat adalah suami yang mana akan mendukung dalam proses kehamilan sampai melahirkan. Dengan adanya kondisi psikologis yang baik, dukungan psikologis yang baik, setelah itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, secara otomatis nanti juga akan membantu dalam menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses kehamilan maupun proses melahirkan. Seperti itu. Itu Mbak, bagaimana kita menangani tentang gejala bigus. Oke, baik rekan-rekan semua. Nanti setelah ini tugas rekan-rekan semua adalah mencari proses tahap masa toddler, karena setelah melahirkan adalah masa toddler. Setelah itu tahap masa masuk ke usia prasekolah dan usia remaja. Seperti itu. Silakan nanti rekan-rekan bisa cari tahap-tahapnya seperti apa secara biopsikologinya. Materinya nanti bisa dikumpulkan minggu depan maksimal sebelum kita mulai perkuliahan di sistem e-learning kalian masing-masing. Terus setelah ini akan ada kuis. Kuisnya sudah saya persiapkan di e-learning rekan-rekan semua. Habis ini silakan rekan-rekan untuk bisa mengerjakan kuis yang telah saya siapkan di e-learning. Waktunya adalah maksimal 60 menit setelah perkuliahan saya. Jadi setelah ini kalian langsung bisa mengerjakan kuis, nanti hasilnya akan bisa saya evaluasi. Gitu ya, rekan-rekan semua. Kalau emang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, apakah ada yang ditanyakan? Sudah tidak ada, atau yang menanyakan? Sudah cukup ya? Sudah paham? Kalau emang sudah cukup, sudah paham dengan pertanyaan yang atau perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita akhiri bersama perkuliahan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Baik, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua.
kuliah kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.